Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya adalah tutor ini yang akan melakukan pemeriksaan pada anak Ibu. Sebelumnya saya tanya-tanya beberapa hal dulu Ibu. Nama adiknya siapa Ibu? Anissa dong. Oh Anissa. Anissa berapa tanggal hari ini? Tanggal 1 Juni dong 2020. 1 Juni 2020. Berarti Ibu 3 bulan sekarang Bu ya? Iya betul betul. Alamatnya di mana Bu? Di Sukajadi. Sukajadi. Baik Ibu, nanti saya akan melakukan pengukuran pada adik Anissa. Nanti saya akan melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan. Apakah sudah dipahami Ibu? Tidak. Apakah setuju dalam pengukuran Ibu? Mana dong setuju. Ibu, nanti untuk mengukur berat badan anaknya, saya minta dibuka dulu pakai anaknya Ibu ya. Sementara saya memvalidasi. Nolkan timbangan dan kalibrasi dengan alat timbangan standar atau barang yang beratnya sudah terstandar. Tempatkan bayi di tengah timbangan dan sebaiknya tanpa popok ataupun diapers. Catat hasil penimbangan, kemudian lakukan penimbangan ulang. Lakukan penimbangan ketiga jika perbedaan dua penimbangan lebih dari 100 gram. Ambil rata-rata dua pengukuran yang terdekat. Tempatkan bayi dengan kepala menghadap ke atas dan ujung kepala menyentuh ujung papan, serta bahu bersandar pada papan. Posisikan badan bayi sejajar dengan sumbu panjang alat ukur. Lakukan traksi kepala dengan lembut sehingga kepala pada posisi Frankfurt plane dan dagu tidak menempel ke dada atau terlalu jauh ke atas. Minta ibu atau asisten memegang kepala bayi. Satu tangan pemeriksa ditempatkan pada lutut agar kaki bayi tetap lurus. Luruskan telapak kaki bayi dengan mengusap bagian dalam telapak dengan ujung kuku. Kemudian, tarik footboard sampai menyentuh telapak kaki bayi. Kemudian, catat hasil pengukuran. Lakukan reposisi ulang dan catat hasil pengukuran kedua. Lakukan pengukuran ketiga jika hasil dua pengukuran lebih dari 5 mm. Ambil rata-rata dua hasil pengukuran yang terdekat. Kita akan memplotting berat badan bayi ke plotnya. Karena ini kita akan menaruh berat badan, jadi kita memplotting pada kurva berat badan untuk anak wanita. Karena ini bayi 3 bulan, jadi kita mengambil kurva untuk dari usia bayi sampai umur 5 tahun. Kemudian kita lakukan plotting anak berusia 3 bulan dengan berat badan 6 kilo. 3 bulan di sini berat badan 6 kilo. Kita dapatkan titiknya berada di sini. Kemudian untuk tinggi badan kita masukkan ke kurva untuk tinggi badan pada anak wanita usia bayi sampai usia 5 tahun. Bayinya berumur 3 bulan dengan panjang 60 cm. Kemudian kita plotting dan kita dapatkan posisi plottingnya di garis hijau. Lakukan plot pada grafik pertumbuhan yang sesuai dari segi jenis grafik, jenis kelamin, dan usia. Jenis grafik ada grafik berat badan dan grafik tinggi atau panjang badan. Untuk jenis kelamin pada perempuan berwarna pink dan pada laki-laki berwarna biru. Untuk usia ada grafik usia baru lahir sampai usia 5 tahun dan dari usia 5 tahun sampai 19 tahun. Agar plotting lebih akurat, dilakukan dengan bantuan penggaris. Baik Bu, tadi sudah dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Kemudian saya masukkan berat badannya ke kurva ini. Seperti yang kita lihat, umur anak ibu 3 bulan dengan berat badan 6 kilo berada pada titik garis hijau. Jadi karena ini di garis hijau atau masih dalam rentang min 1 sampai
plus 1, jadi ini masih normal berat badannya. Kemudian untuk tinggi badannya pada usia 3 bulan dengan dengan panjang badan 60 cm, ini juga berada pada titik hijau. Ini juga masih berada pada rentang min 1 sampai plus 1. Ini juga masih normal. Ya, Ibu. Selamat siang Ibu, selamat siang Adik. Saya Dr. Sofa yang bertugas hari ini. Adik namanya siapa? Adinda Wiri Zahra. Panggilannya? Zahra. Adik Zahra. Adik Zahra lahirnya tanggal berapa Bu? 13 Desember 2012 tuh. 13 Desember 2012. Berarti sekarang usianya 7 tahun 8 bulan ya? Iya, 7 tahun 8 bulan. Alamatnya di mana Bu? Di kisaran kan tuh. Iya, baik Ibu. Jadi kita akan melakukan pengukuran. Jadi adik akan mengukur berat badannya dan tinggi badannya untuk melihat status gizi dari adik. Apakah sudah cukup jelas Bu? Sudah cukup jelas kan? Ya. Bersedia kita lakukan pengukurannya sekarang? Bersedia. Mari, yuk. Siap. Pengukuran berat badan pada anak dan remaja menggunakan timbangan elektronik. Di sini, anak diharapkan memakai pakaian yang tipis dan menghindari menggunakan pakaian luar. Dan kita kalibrasi menggunakan barang yang kita tahu berat sebelumnya. Di sini saya menggunakan botol dengan berat setengah kilogram yang penuh berisi air. Kemudian kita meminta anak untuk melepaskan sepatunya. Kemudian kita meminta kepada anak untuk berdiri tepat di tengah timbangan tanpa berpegangan. Kemudian kita lihat hasil timbangannya dan kita minta kepada anak untuk mengulangi 1 kali lagi. Catat pengukuran pada formulir, ulangi pengukuran, lakukan pengukuran ketiga bila jarak antara 2 pengukuran pertama lebih dari 100 gram dan ambil rata-rata dari 2 pengukuran terdekat. Ukuran tinggi badan anak dan remaja menggunakan stadiometer atau microtoys. Di sini, alat yang kita gunakan adalah microtoys. Cara mengkalibrasi microtoys adalah dengan menarik ujung baja hingga ke dasar lantai. Pastikan angka yang tertera pada microtoys adalah 0 cm. Kemudian, kita meminta anak untuk melepaskan alas kakinya. Lalu, kita meminta anak untuk berdiri dengan tumit, bokong, bahu dan kepala menyentuh bagian datar dari permukaan dinding dengan tumit yang rapat, kaki yang tegak lurus, tangan berada di samping, dan bahu yang rileks. Posisi kepala berada pada Frankfurt plane, di mana bagian bawah ujung mata sejajar dengan lubang telinga. Kita meminta anak untuk menarik nafas yang dalam dan mengeluarkan nafas untuk melemaskan bahunya. Turunkan bagian besi hingga menyentuh ujung kepala. Mata pemeriksa sejajar dengan skala yang akan dibaca. Diulangi 1 kali lagi pemeriksaannya. Kemudian kita catat pada growth chart yang sesuai. Catat pengukuran pada formulir yang tersedia. Ulangi pengukuran. Lakukan pengukuran ketiga bila jarak antara 2 pengukuran pertama lebih dari 5 mm. Ambil rata-rata dari 2 pengukuran dengan nilai terdekat. Pengukuran tinggi duduk. Pertama, kita pastikan bahwa tinggi dari kursi adalah 60 cm. Kemudian, kita meminta anak untuk duduk di atas kursi yang tidak memiliki sandaran. Meminta anak untuk menyandarkan kepala, punggung, dan bokong pada dinding, dan kepala berada pada posisi Frankfurt plane. Kita meminta anak untuk menarik napas dalam dan mengeluarkan napas untuk melemaskan bahunya. Turunkan bagian besi hingga menyentuh ujung dari kepala. Catat pengukuran pada form. Ulangi pengukuran. Ambil pengukuran ketiga jika jarak di antara 2 pengukuran pertama lebih dari 5 mm dan ambil rata-rata dari 2 pengukuran terdekat. Upper to lower segment ratio,
Kita masukkan juga berdasarkan usianya 7 tahun 8 bulan. Ini adalah 6 sampai 8 tahun, kita masukkan di sini. Kemudian kita coba hitung terlebih dahulu. Upper body segment didapatkan dari tinggi duduk yang tadi kita hitung 122 cm, kemudian dikurang dengan tinggi kursi sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 62 cm. Untuk lower body segment merupakan tinggi badan anak dikurang upper body segment yaitu menjadi 58 cm. Nah, rasionya adalah 62 dibagi dengan 58 yaitu 1,07. Kemudian kita masukkan 1,07 berada di sini. Ya. Ini adalah titik upper to lower segmentasi. Berdasarkan hasil pengukuran berat badan, kita masukkan datanya pada kurva ini. Anak merupakan anak perempuan berusia 7 tahun 8 bulan, sehingga lokasinya adalah di sini. Kemudian dengan berat badan 23 kg, maka akan didapatkan titik yaitu berada di antara -1 sampai +1. Kemudian untuk tinggi badan, kita masukkan juga berdasarkan usianya 7 tahun 8 bulan, yaitu tingginya 120 cm, sehingga plottingnya berada di titik di sini dengan Z-score-nya -1 sampai +1. Ya baik Ibu, jadi tadi setelah dilakukan pengukuran untuk tinggi badan adik itu berada pada status gizi yang normal ya Bu, karena masih berada di antara garis kuning, di antara garis kuning ini. Untuk berat badan juga sama, masih termasuk berat badan yang normal karena masih berada di antara garis hijau ini atau di antara garis kuning. Kemudian untuk rasio badannya, jadi kita mau lihat juga Bu, bagaimana rasio antara segmen atas tubuh dan segmen bawah. Itu aja juga sama, ternyata sangat dekat dengan standarnya. Jadi alhamdulillah untuk status gizi adik saat ini baik. Ya. Alhamdulillah. Makasih Dok. Sami-sami Bu.